Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentunya Alhamdulillah kita begitu banyak mendapatkan ilmu di hari ini seputar bahasa Arab, bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita ketahui memang begitu banyak permisalan, percontohan, analogi, dan bahkan juga peruntukannya tidak hanya untuk satu dua posisi saja Pak ya, tapi juga untuk banyak hal. Dan ini sekali lagi perlu adanya lapisan-lapisan ilmu sebelum pada akhirnya penerjemahan secara tafsir itu tadi. Begitu banyak tadi ilmu yang kemudian sudah disebutkan untuk bisa sampai kepada tahapan tafsir. Kalau bicara mengenai tadi Pak, kita bicara mengenai musibah. Begitu banyak kan peristiwa terjadi di Al-Quran yang digambarkan begitu dahsyatnya. Dan tentunya mungkin kita hadapi beberapa waktu ini, walaupun kita mungkin tidak mengetahui secara perbandingannya yang mana yang lebih dahsyat, yang mana yang kemudian juga dapat digambarkan, tapi setidaknya mungkin kita dapat menggambarkan bahwa ini sekali lagi bentuk ujian dari Allah, musibah yang digambarkan dengan begitu dahsyatnya. Sejauh mana sebenarnya Al-Quran memberikan permisalan atau percontohan kata dalam hal ini di dalam surah-surahnya? Ya, jadi memang kita 2 tahun terakhir ini ya dilanda berbagai macam bencana, terutama bencana pandemi sampai sekarang ini yang mengharuskan kita menjaga jarak. Ya, kita bahas lebih spesifik lagi ya terhadap bencana alam. Katakanlah kita di Kalimantan Selatan ini ya, baru-baru ini ada bencana banjir. Nah, memang bencana ini menurut para ulama bisa memang sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran. Dan bisa juga bahwa azab bencana itu atas ulah manusia itu sendiri. Ya, di dalam salah satu ayat kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas", bahwa telah terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan di bumi ini diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, Samakhsyari misalnya menjelaskan bahwa al-fasad ini adalah berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Tapi penafsir-penafsir yang belakangan ini mengatakan bahwa al-fasad itu adalah ulah manusia, misalnya membabat habis hutan atau ilegal, gitu, Pak, ya. Illegal logging dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran ada satu al-masal, perumpamaan yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini tidak salah ayatnya. Kalau salah diperbaiki. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yu'ti ukulaha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an umillahi fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf. Jadi penafsir-penafsir yang terdahulu mengatakan bahwa dulu kota Mekah itu adalah kota yang aman, tenteram. Ya, nikmat Allah datang dari mana saja. Ya, tapi penduduk kota Mekah itu banyak berbuat zalim, menyembah berhala. Ini terjadi pada sebelum Nabi, menyembah berhala dan sebagainya. Maka mereka ditimpakan bencana yang berupa kelaparan, rasa ketakutan yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu penafsiran para beberapa penafsir terdahulu mengatakan bahwa ini perumpamaan terhadap kota Makkah. Tapi penafsir-penafsir belakangan seperti Tantawi menafsirkan bahwa qaryatan di sini ini bukan saja terjadi pada masa lalu, tapi bisa saja nanti terjadi kepada di masa yang akan datang. Katakanlah misalnya kita di sini di Indonesia, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang berlimpah yang begitu banyak, hasil alam. Ya, kekayaan dan lain sebagainya. Nah, kita ini fakafarat bi'an umillah. Kita jadi kafarat ini bukan berarti kita kafir, tapi mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya. Ya, kufur. Kita mengingkari nikmat Allah ini sehingga nikmat yang begitu besar kita semena-mena mempergunakannya. Ya, termasuk tadi illegal logging atau illegal mining. Ya, itu yang
tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Jadi kita kafarat bi anumillah. Maka karena kita kafarat bi anumillah, maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Ya, jadi Allah menimpakan kita rasa ketakutan. Nah, sekarang kan kita merasa takut, Betul. ya, Was-was gitu. was-was. Ya, ketika kemarin ada sedikit debit air di sungai di Barabai di sana, itu orang merasa was-was di sana, jangan sampai terjadi lagi banjir susulan. Betul. Nah, Pandemi pandemi begitu juga. ya, yang itu juga. Begitu juga pandemi ini kita selalu merasa was-was. Jadi intinya adalah bahwa supaya negara kita ini aman dan tentram, maka kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Ya. Seandainya penduduk bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkah Allah akan diturunkan ke dunia ini. Ya. Artinya kita tidak terlalu merasa ada was-was tadi, merasa kelaparan dan sebagainya, karena memang nikmat Allah itu turun kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik, Masya Allah. Dan tentunya juga ini sekali lagi peruntukannya itu tadi bisa terjadi di masa lampau atau di masa sekarang atau masa depan nanti kelak, begitu Pak ya. Terakhir yang ingin disampaikan dalam kesimpulan kita pada program hari ini Pak. Ya, para pemirsa Majelis Sore Duta TV, jadi di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal atau perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Artinya pada zaman dahulu begitu banyak umat-umat yang dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, olehnya itu ketika kita ingin tetap berada di jalan Allah dan Allah senantiasa melindungi dan memberikan rasa aman kepada kita, maka kita harus arruju ilal Quran wal haditsin nabawi. Jadi kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ketika misalnya kita ada perselisihan di antara kita, fa in tanasatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kita ada satu konflik misalnya, ya, Mas di situ mempunyai pendapat yang lain, saya juga mempunyai pendapat yang lain, mari kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis supaya konflik tidak terjadi. Ya, jadi kita boleh berbeda, kita boleh berlainan pandangan, tapi yang menyatukan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi menjadi pengerat silaturahim kita, bukan untuk memperbesar permajuran konflik di antara kita. Baik, terima kasih tentunya pada hari ini. Kabarnya juga Pak Nadir sesegera mungkin di tahun ini akan ini Pak ya. Tadi sempat kita diskusi, minta doanya juga mungkin ke para pemirsa di rumah, semoga diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu lagi ya, dengan kesempatan di tahun ini 2021. Kabarnya di luar dari Indonesia, betul Pak? Ya, amin, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, insya Ya, Allah. Dan kita harapkan memang dengan apa yang disampaikan hari ini, semoga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan juga hadis, dan menambah rasa ingin ketahuan kita untuk mempelajari akan bahasa Arab, terutama mungkin generasi-generasi muda. Siapa tahu mungkin orang tuanya merasa sudah tidak mungkin lagi berasa belajar, siapa tahu anaknya yang bisa meneruskan untuk bisa belajar akan bahasa Arab, mencintai Al-Quran. Ini yang menjadi tujuan bagi kita semua. Terima kasih Pak Muhammad Nadir, SAG, MPDI, MST. Semoga diberikan kelancaran kesehatan bersama keluarga Pak. Amin. Dan tentunya juga semoga berkah dengan apa yang disampaikan hari ini, para pemirsa dapat menerima dengan baik di edisi kita hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Termohon Pak Nadir mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.